Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai ke bab istihbabi su'ali ahlil maridi an halihi. Bab istihbabi, bab istihbab, disunahkan, disukai, su'ali ahlil marid, bertanya kepada ahlil marid, kepada keluarga yang sakit, an halihi, tentang orang yang sakitnya. Ini sudah kita bacakan ya pada pertemuan yang lalu tentang perkara yang disukai dalam Islam atau mustahab gitu ya, artinya mustahab disukai adalah kita bertanya kepada kerabat, keluarga yang diantara saudaranya yang sedang sakit, kita bertanya tentang keadaan orang yang sakit itu ya. Dan ini sudah kita baca. Sekarang kita masuk ke bab setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu ma yaquluhu man ayyisa min hayatihi. Bab ma yaquluhu, apa yang diucapkan, man ayyisa min hayatihi, oleh orang yang merasa putus asa dari hidupnya. Artinya bab ini Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ucapan apa yang sepantasnya orang yang dia merasa sudah tahu dia akan meninggal gitu ya, maka ucapan apa yang pantas untuk dia ucapkan gitu. Artinya betul-betul kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, artinya betul-betul dia merasakan mau meninggal ya, memang sudah ada sakratul maut datang kepadanya, bukan penyakit yang dirasanya seakan-akan ini mau meninggal. Itu baru dzan namanya, itu baru prasangkaan. Karena tentunya banyak seseorang beranggapan penyakit ini akan menyebabkan dia meninggal, tapi nggak jadi meninggal gitu ya. Tapi maksud di dalam bab ini adalah artinya orang tersebut betul-betul merasakan sudah datang sakrohnya. Karena kematian itu ar-ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu dari manusia itu ketika dicabut itu akan diikuti oleh mata. Mulai diambil dari ruh dia, maka kalau kita melihat orang yang meninggal itu kadang-kadang matanya terbelalak ke atas, itu sedang melihat ruhnya dicabut. Ya, dan dia merasakan itu. Dia melihatnya. Ar-ruh idza qubida, kata Rasul, ruh itu ketika dicabut, diambil, maka diikuti oleh mata.
Kadang-kadang kita melihat ya, dalam cuplikan-cuplikan ada seseorang yang melihat sesuatu yang datang kepada dia, muter-muter, ternyata dia seketika itu dia meninggal. Sebagai itu mengatakan itu sakaratul maut, artinya ketika dia mau dicabut dia, ya, ruhnya. Dan maksud bab ini adalah kepada orang yang seperti itu, ya, kepada orang seperti itu dia merasakan ini akan meninggal. Beda kondisinya kalau dia ditimpa musibah oleh Allah dengan sebuah penyakit yang penyakit tersebut mungkin berat dirasa, ya, tapi dia prasangkanya masih dzon, artinya masih berprasangka, aduh jika nama pimauteun ieu mah gitu ya. Nah, itu beda lagi kondisinya, apa yang diucapkan oleh dia gitu ya, beda lagi kondisinya. Tapi yang bab yang akan kita bawa adalah bab apa yang diucapkan oleh orang yang merasa putus asa dari hidupnya, artinya tidak ada harapan lagi mau meninggal, mau hidup gitu ya. Betul-betul sakroh sudah datang, ya, betul-betul sakroh sudah datang. Taib. Setelah menyebutkan bab, Imam Nawawi di sini membawakan dua hadis. Al haditsul awal, hadis yang pertama, An Aisyah radhiyallahu anhuma, An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, berkata Aisyah, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqul, dalam keadaan Rasulullah mustanidun ilayya, sedang bersandar kepadaku. Karena Rasulullah wafat di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sampai Rasul biasanya membagi waktu, ya, membagi malam. Malam ini jatah istrinya ini, malam ini jatah istrinya ini, terus digilir. Tapi sesaat sebelum Rasul mau meninggal, Rasul merasakan itu mau meninggal, maka Rasul minta waktunya di Aisyah, sehingga para madu-madunya Aisyah ini memberikan waktu untuk Aisyah, sehingga para Rasulullah wafat di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersandar kepadaku, kata Aisyah, yaqulu, beliau mengatakan, Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampunilah saya dan kasihanilah saya, sayangilah saya, berikan rahmat kepada saya. Walihikni bir rafiqil a'la, dan ikutkanlah saya dengan rafiqil a'la, dengan teman-teman yang mulia, yang tinggi. Siapa yang rafiqil a'la? Artinya para sahabat, para nabiin, para syuhada, para siddiqin, solihin. Wa hasuna ulaika rafiqo, mereka adalah sebaik-baik teman, ya. Bir rafiqil a'la artinya apa? Walihikni bir rafiqil a'la, dan susulkanlah, ikutkanlah saya, gabungkanlah saya dengan orang-orang yang teman-teman yang a'la, artinya teman-teman yang mempunyai kedudukan tinggi mereka. Rafiq ini teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mayyutir rasula faulaika ma'alladzina mayyutillah war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim." Ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Wa hasuna ulaika rafiqo, dan mereka adalah sebaik-baik rafiq, sebaik-baik teman. Ini yang pertama ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, kita baca dulu, kemudian kita baca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya rahimahullah. Kemudian hadis yang kedua, wa anha, dan darinya, masih dari Aisyah, semoga Allah meridainya, qalat, berkata Aisyah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti, ya, dan dia Rasulullah bil mauti, ya, dalam kondisi datang kepadanya kematian. Indahu qadhun fihi ma, di sisi Rasulullah ada cangkir yang di dalamnya ada air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadhi, dan Rasulullah dalam kondisi seperti itu memasukkan tangannya ke dalam cangkir yang ada airnya, thumma yamsahu wajhahu bil ma, kemudian Rasulullah mengusap wajahnya dengan air. Thumma yaqulu, kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut, rawahu Tirmidzi. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sesaat sebelum meninggal gitu ya,
Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, ya, bantulah saya, tolonglah saya atas apa? Atas sakarat atau ghamarat atau sakarat sama ya. Ala ghamaratil maut atau sakaratil maut. Ya, bantulah saya di dalam kondisi sakaratul maut. Kenapa kata Rasul? Dalam hadis yang lainnya, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakrohnya. Jadi kematian itu ada sakroh. Siapapun dia pasti akan merasakan sakaratul maut. Ada sakroh. Tentunya beda dengan orang beriman ketika diwafatkan oleh Allah melalui malaikat ya, pencabut. Ya, seperti apa? Seperti mencabut dengan sangat mudah sekali. Beda dengan orang-orang kafir. Artinya apa? Artinya innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarah, ada sakrohnya. Sampai di sini Rasul meminta kepada Allah untuk apa? Diberikan pertolongan ketika apa? Sakaratul maut. Ya, maka kita harus lebih wallahu alam kondisinya seperti apa gitu ya. Tetapi di dalam banyak hadis kemudian Rasul menganjurkan kita lebih husnudzon sama Allah dalam kondisi itu. Ya, jangan kemudian kita mengingat ya, atau kita putus asa, artinya tidak putus asa dari rahmat, tapi kita terus meminta, berharap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk senantiasa apa? Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya meminta agar diberikan pertolongan ketika sakaratul maut. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam penjelasan hadis ini, beliau mengatakan, Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, setelah menyebutkan ya, berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, babu ma yaquluhu min aisa min hayatihi, ya, bab apa yang diucapkan oleh seseorang yang merasa putus asa dari hidupnya. Artinya putus asa dari hidup, artinya dia nggak akan hidup, mau meninggal, merasakan dia mau meninggal gitu. Bukan putus asa dari rahmat Allah ya, karena putus asa dari rahmat Allah nggak boleh. Wala tayasu mir rauhillah, ya, barang siapa yang fa innahu may ya'su min rauhillah ilal qaumul khasirun. Tidaklah seseorang yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali dia kaum yang merugi. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini maksudnya merasa putus asa dari kematian. Maksudnya dari kehidupan. Artinya dia mau mati gitu. Sudah enggak, seakan-akan sudah enggak ada lagi waktu dia hidup. Al-ya'us minal hayat la yu'lam ila ma hadar ila idza hadaral maut. Putus asa dari kehidupan itu tentunya tidak diketahui kecuali memang betul-betul datang kepadanya kematian. Datang kepada dia kematian. Kalau kita melihat kadang-kadang tanda yang, kalau mungkin ada yang pernah meninggal, orang yang meninggal ya, pernah melihat ada orang yang meninggal, itu dingin dari mulai kakinya sudah terlihat dingin, naik ke atas sampai kemudian si mata sang mayit ini dia mengikuti ruh itu ketika diambil sampai kemudian terbelalak ke atas. Ini salah satu apa? Kemudian salah satu tanda gitu ya. Maka kemudian ketika kita melihat orang yang meninggal, kita tutupkan matanya sampai dia menutup matanya. Ini maksudnya orang yang seperti ini adalah kondisi orang yang ya'as minal hayah. Artinya dia putus asa dari hidup. Maksudnya sudah tidak ada lagi perasaan untuk dia hidup. Artinya ini mah meninggal nih sudah, gitu ya. Nah, ketika kondisinya seperti itu, apa yang harus diucapkan? Itu tadi. Ya, Allahumma gfirli warhamni walhiqni birafiqil a'la. Itu yang diucapkan. Beda dengan kemudian dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit. Dengan penyakit tersebut dia sudah merasa jenuh mungkin ya, sudah merasa ya Allah udah nggak sabar lagi gitu. Taruhlah penyakitnya apa ya, misalkan nggak bisa jalan lah misalkan ya, atau penyakitnya apapun itu yang kemudian menaun dia merasakan. Sampai dia mengatakan ya Allah merasa putus asa dari rahmat Allah. Ini tidak boleh. Kalaupun mau dia mengucapkan, maka tidak boleh dia mengatakan la tatamannaul mauta lidurrin asobah, kata Rasul. Tidak boleh seseorang di antara kalian meminta kematian karena musibah yang menimpanya. Jadi ketika menimpa kepada kita musibah itu mungkin lama gitu ya, kita rasakan bertahun-tahun sampai
ada perasaan jenuh kita, akhirnya kemudian terucap ucapan yang dimurkai sama Allah. Ya, mau bahasa Sunda, mau bahasa apapun, yang kemudian, ya Allah, tos saya mautkeun abdi mah daripada kieu-kieu teuing mah gitu. Ini ucapan ini nggak boleh keluar dari lisan kita. Sama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in kana la budda fa'ilan, kalau dia memang dia mau harus melakukan, mengucapkan, maka ucapan kata Rasulullah, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah saya kalau memang hidup itu baik bagi saya. Wa tawaffani in kana wafatu khairun li, dan wafatkanlah saya kalau memang wafat itu baik bagi saya. Ini kondisinya dia ditimpa musibah oleh Allah, dia merasa tidak bersabar dengan musibah itu sampai kemudian mengharapkan kematian. Ini kondisinya nggak boleh seperti ini. Kalaupun memang perlu dia berucap, kata Rasul, maka ucapkanlah tadi, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah saya kalau memang hidup itu baik bagi saya. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairun li, dan wafatkanlah saya kalau memang wafat itu baik bagi saya. Adapun bab ini yang dibahas ini beda. Dia kondisinya memang sudah mau mati gitu. Dia merasa putus asa dari hidup, artinya memang mau mati. Maka yang diucapkan adalah dia, Allahumma arhamni, Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la, atau Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya, ini ucapan yang sebaiknya diucapkan oleh seseorang yang mau merasakan kematian. Jadi dia meminta kepada Allah agar dimudahkan di dalam sakrahnya, ya, dimudahkan di dalam sakaratul mautnya. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, jadi al-ya'as minal hayat di sini, putus asa daripada hidup di sini maksudnya adalah la yu'lam illa idza hadarul maut. Artinya kematian itu, putus asa itu tidaklah diketahui kecuali memang sudah datang kematian. Memang dia mau mati gitu. Baru muncul merasa putus asa dari hidup. Amma qabla dzalika, adapun sebelum itu, sebelum datangnya kematian, fa innahu mahma ishtaddal maradu fa innal insana la yai'as. Maka dalam kondisi apapun penyakit yang menimpanya, sekeras apapun penyakitnya, tidak boleh seseorang dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Ya, dia paham ya kondisinya ya. Kondisi dia diberikan musibah oleh Allah sehingga dengan itu dia jenuh atau putus asa. Padahal belum ada tanda-tanda kematian bagi dia. Ini nggak boleh dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Karena ini dosa besar ya. Innahu malayasu marrahila illal qaumul khasirun. Sesungguhnya tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali dia kaum yang merugi. Ya, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri-dirinya, artinya melakukan kemaksiatan sebesar apapun kemaksiatannya, segede apapun dosa yang pernah dilakukannya, la taqnatu mir rahmatillah. Dia jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Saya mah loba pisan dosa teh, cigana mah semua dihampura we ku Allah teh. Enggak, jangan. Kita harus berhusnudzon sama Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa kita. Asalkan kita betul bertaubat sama Allah. Sampai kata Allah dalam berdiskusi, ya ibadiyalladzi tayyibna adam la ataitani bi qurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, kalau seandainya kamu menemuiku nanti di hari kiamat, kata Allah, membawa dosa sebesar bumi, ya, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an, dalam kondisi kamu ketika menemuiku, kata Allah, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha magfiratan, maka aku akan menemuimu membawa ampunan sebesar bumi pula. Jadi sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertobat akan diampuni. Sebesar apapun dosa kita, asal bukan syirik, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tidak boleh merasa putus asa dari dosa yang pernah kita lakukan. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala kemudian memberikan contoh di sini. Wa kam min insanin ishtadda bihil maradu hatta jama'a ahluhu ma'an taksiluhu wa hunutuhu. Berapa banyak manusia-manusia yang menimpa kepada dia sakit penyakit
sampai dia mungkin merasa aduh dimauteun gitu ya, saking sakitnya. Hatta jama'a ahluhu, kan air kemudian memandikannya, wa hunutuh, dan juga memberikan hunut dari pengawet kamper gitu ya. Wa kafanahu, dan mengkafaninya sampai sudah dikafani. Karena dilihat ini mah udah sakitnya saking dahsyatnya dia mau meninggal gitu. Tapi apa? Tsumma syafahullahu wa afahu. Tapi kemudian Allah berikan kesembuhan dan memberikan afiat, keselamatan kepadanya. Berapa banyak orang seperti itu gitu. Jadi di sini kondisi apapun yang menimpa kepada kita, ini tidak boleh kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Tapi di sini maksud bab ini adalah kita merasa putus asa dari hidup. Artinya sudah merasa ini mah maut sudah, atau datang memang kepada kita sakroh. Maka ucapkanlah ini, Allahumma inni ala sakaratil maut, atau Allahumma alhiqni birafiqil a'la gitu ya, atau Allahumma gfirli warhamni, doa-doa yang tadi disebutkan. Maka ucapkanlah itu. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa kam min insanin asyrafa 'alal mauti fi ardin mafazatin laisa indahu ma'un wala ta'amun fa anjahu Allahu azza wa jalla min dzalik. Berapa banyak manusia-manusia yang dia mungkin hampir saja dia mau mati, ya, berada di sebuah tempat, sebuah padang pasir gitu ya. Dia tidak punya makanan, tidak punya minuman, kemudian Allah selamatkan dia. Ya, sebagaimana hadis, innallaha asyaddu farhan bi taubati abdihi min ahadikum. Sesungguhnya Allah sangat lebih bahagia terhadap taubatnya seseorang di antara kalian, min ahadikum bi rahilatihi hina adallahu bi ardin falah, dibanding seseorang yang tunggangannya itu hilang di padang pasir. Kemudian apa? Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu wa talabaha falam yajidha. Di atas tunggangan itu ada makanannya, ada minumannya. Kemudian dia mencari tunggangan itu kemana-mana dan dia menemukannya. Fattaja'a tahta syajaratin hatta yandura atau hatta yantadiral mautu. Kemudian dia kembali ke pohon dan dia menunggu kematian. Karena memang apa? Tinggal menunggu kematian. Makanan minumannya di atas tunggangannya, di atas kudanya, dan kudanya hilang gitu ya. Berarti dia tinggal menunggu kematian. Aisa minha, dia merasa putus asa darinya, dari hidup maksudnya, karena dia tinggal menunggu kematian. Wa ma baqi alaihi ilan yamuta, dan tidak tersisa padanya kecuali dia tinggal nunggu mati gitu. Fa bayyana ma huwa kadzalika idza bi khitamin naqatihi muta'alliqan bi syajaratin. Ini naqah ya, bukan kuda tapi unta. Maka dalam kondisi dia seperti itu, artinya dia bersandar ke pohon sambil tidur, pas bangun tiba-tiba apa? Ada unta itu. Ya, dan bahkan terkait di sebuah pohon. Raddallahu alaihi dhalatahu hatta ja'at hadis sajarah. Allah kembalikan barang yang hilang tersebut sampai si unta ini datang ke pohon ini. Tar'aha fartatama khitamaha biha fa akhadha ar-rajulu wa qala. Kemudian saking bahagianya seorang itu langsung buru-buru mengambil khitamnya, mengambil tali ininya, tali pengekangnya. Wa qala, dan dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Yuridu an yakula anta rabbi wa ana abduka. Padahal dia sebetulnya ingin ucapannya itu adalah engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Akhta'a min syiddatil farah, saking bahagianya dia pun salah berucap gitu. Kebayang atohna ya? Kebayang enggak atohnya? Dia mau mati nih. Dia mau mati enggak jadi mati. Dia mau dihukum mati ya, padahal mau dihukum mati nih, enggak jadi dihukum mati gitu. Taib. Kebayang atohnya gitu ya. Dan Allah lebih bahagia lagi terhadap orang yang bertaubat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal taubat itu apakah kemudian bermanfaat bagi Allah? Kira-kira taubat kita manfaat enggak bagi Allah? Enggak manfaat. Kira-kira taubat kita ketika kita semua manusia ini bertaubat kemudian kerajaan Allah makin bertambah? Enggak bertambah. Tetap kekuasaan Allah berkuasa sekuasa-kuasanya. Dengan taubat kita nggak akan bertambah, dengan kemaksiatan kita nggak akan berkurang. Tetap mulia, tetap perkasa Allah Subhanahu wa taala. Artinya taubat kita, kemudian kenapa Allah bahagia terhadap taubat kita? Karena Allah bahagia orang tersebut terselamatkan dari api nerakanya. Allah nggak suka manusia masuk ke dalam nerakanya. Tapi kenapa kemudian atau kalau Allah nggak suka menciptakan iblis yang membuat manusia ke dalam neraka? Itulah salah satu hikmah ya. Kalau nggak ada iblis, kalau Allah nggak menciptakan iblis, ngapain kita duduk di sini ngaji seperti ini?
Ngapain adanya jihad? Ngapain kita saling nasihat menasihati? Nggak akan ada dakwah, nggak akan ada pengajian-pengajian, karena semuanya Islam, Muslim semua. Semuanya nggak ada godaan syaitan. Maka salah satu, ya, Allah menciptakan iblis bukan Allah suka sama iblis, enggak. Tetapi Allah mencintai yang selamat dari bisikan dan godaan iblis. Allah suka kepada orang-orang yang dia mampu menahan hawa nafsunya, ya, menahan hawa nafsunya. Dibawakan di sini oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Maksudnya apa? Maksudnya orang ini, gitu ya, dia sudah merasa sudah ini mau meninggal. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi kematian belum disakroh, belum ditenggorokan kematiannya. Masih ada proses dia untuk hidup, gitu ya. Ya, maka di sini dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Maksudnya bukan kondisi orang seperti ini. Ucapan ini itu diucapkan adalah bagi orang yang betul-betul dia sudah tahu ini mau sakaratul maut. Maka ucapanlah apa tadi? Allahumma gfirli warhamni, atau Allahumma alhiqni birrafiqil a'la, atau Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku ya ketika sakaratul maut. Nah, ini ucapan-ucapan yang kalau kemudian kita merasakan sakroh. Tapi kalau kita merasakan musibah, penyakit yang kita rasakan dan lama nggak sembuh, bukan ini ucapannya. Tapi ucapannya adalah Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah saya kalau memang hidup itu baik bagi saya. Dan ya Allah, wafatkanlah saya kalau memang wafat itu baik bagi saya. Tidak boleh dia mengharapkan kematian. Ya, la tatamannaul mauta lidurrin asobah. Tidak boleh seseorang di antara kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Tapi musibah ketika menimpa, maka yang ada harus kita bersabar. Tapi itu dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalil itu. Fahadar rajulu aisa min hayatihi bi itibari sahibil hal. Li'annahu faqada ta'amahu wa syarabahu. Ya, maka orang ini dia merasa putus asa dari hidupnya kalau ditinjau dari kondisi, bukan dari penyakit, bukan. Apa itu? Li'annahu faqada ta'amuhu wa syarabuhu. Karena dia kehilangan makanan dan minumannya. Ya, lakinnal ya'as al-haqiqi, akan tetapi putus asa yang hakikatnya adalah idza hadaral insanul mauta wa sarafin naz'i fa hina idin la yumkinu an yuhyi. Nah, ini maksudnya ya. Tetapi putus asa yang dimaksud dalam hadis ini adalah secara hakikatnya adalah yaitu seseorang ketika hadir kepadanya kematian dan dia sedang dalam kondisi naza. Naza ini pergelutan antara harapan, waswas dan cemas dan suudzon sama Allah. Makanya para ulama mengatakan ketika kita hadir sakaratul maut, yang lebih kita kedepankan adalah husnudzon, rojanya, harapannya. Kita husnudzon sama Allah. Karena ketika akan diwafatkan oleh Allah, itu perasaan banyak. Bagaimana anak kita masih kecil, bagaimana istri kita masih muda, bagaimana harta kita, bagaimana, sehingga apa? Kalut. Ini namanya kondisi naza, ya. Naza ini pergelutan gitu ya, kalut gitu kondisinya. Maka apa yang terpenting adalah seseorang ketika kondisi itu dia betul-betul serahkan sama Allah. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Kita nggak tahu kondisi seperti apa, tapi ini anjurannya adalah seperti itu. Ketika kondisinya seperti itu, maka yang paling utama kita lakukan adalah kita bersandar, berharap, husnudzon sama Allah. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, ketika sakaratul mautnya akan turun kepada mereka malaikat. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Karena kondisi seseorang yang sedang dicabut nyawanya, dia itu tadi an-naza. Naza ini pertentangan, kalut gitu ya. Mungkin mikir ini, mungkin mikir itu, mungkin Allah alam kondisi seperti apa. Nasallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang beriman akan turun kepada mereka malaikat. Tong sieun, tong hariwang, kalem we cek malaikat. Wa absyiru, bahkan malaikat mengatakan wa absyiru bil jannah.
Berbahagialah kalian dengan surga yang telah dipersiapkan Allah untuk kalian. Sampai apa kata malaikat, kata Allah yang menceritakan tentang kondisi orang meninggal dalam kondisi beriman, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Tong hariwang anak-anak nu tinggalkeun ku anjeun teh, harta-harta nu tinggalkeun ku anjeun teh naon? Nahnu auliyaukum, kami akan menjadi wali-wali mereka. Wali siapa? Anak-anak kita kalau masih kecil. Kadang-kadang orang meninggal, aduh maut kumaha ya Allah, budak laleutik keneh saha nu ngurus gitu ya. Padahal Allah langkung nyaah eta ka eta budak dibanding orang gitu ya. Dibanding kita selaku orang tuanya. Yang terpenting apa? Berarti yang terpenting husnudzon. Nu penting mah husnudzon, karena ini perlu untuk kita senantiasa berhusnudzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kemudian ya Allah kok naha, ya Allah, itu wajar. Maka kenapa kemudian kita harus saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mewasiatkan untuk melakukan kebenaran, kesabaran. Itu tadi, ya namanya manusia, yazid wa yanqus, kadang-kadang semangat, kadang-kadang futur, kadang-kadang lemah. Pentingnya kita saling menguatkan, ya, karena ada waktu di mana kita mungkin posisinya lagi malas, gitu. Teman kita lagi semangat, yang semangat memberikan motivasi sama orang malas. Begitu pula nanti orang semangat ini pun akan ada waktunya dia malas. Itu seperti itu, pasti itu. Nggak mungkin dia semangat terus. Iman tuh nggak mungkin muncak terus, kata Rasul. Kalau iman kalian muncak terus seperti kalian bersamaku, kata Rasulullah, maka kalian akan diwafatkan oleh Allah. Ada seorang sahabat namanya Handalah. Handalah itu kemudian datang kepadanya Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa haluka ya Handalah? Apa kabarmu ya Handalah?" Kata Handalah, "Wallahi ana munafik, demi Allah saya itu munafik ayeuna macana." Abu Bakar kaget. "Walimadaka? Kenapa bisa seperti itu?" Nah, buat ngomong munafik gitu. Diceritakanlah. Dulu ketika saya bersama Rasulullah, masih bujangan keneh gitu ya. Suka ngaji ke Rasul, suka ngingetin. Kalau ngingetin surga seakan-akan kami melihat surga dengan mata. Kalau ngingetin tentang neraka seakan-akan kami melihat neraka itu. Sampai iman saya terus tinggi kalau dengan Rasul mah, karena ngaji terus sama Rasul. Sekarang saya sudah menikah, afasal azwaj wal aulad wal amwal nasina katsiran. Saya sudah menikah sekarang, tersibukkan dengan harta, dengan istri, dengan anak-anak. Sampai kondisi tentang akhirat tuh mulai lupa sekarang. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wa ana kadzalik." Kalau begitu sama, saya juga seperti itu. Akhirnya mereka berdua pergi kepada Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq melaporkan tentang ucapan Handalah ini yang mengatakan ana munafik. Kemudian Rasul mengatakan apa? Saatan ya Handalah, sesaat ya Handalah. Artinya memang iman itu seperti itu. Ya, lau tadumuna ala ma takununa indi, kalau seandainya iman kalian seperti terus bersamaku terus, artinya imannya naik terus. Apa kata Rasul? La safahatkumul malaikatu ala turukikum aw ala furusikum. Maka malaikat akan mencabut nyawa-nyawa kalian walaupun kalian sedang di jalan-jalan kalian atau sedang di kasur-kasur kalian. Saatan ya Handalah, sesaat. Ya, iman ada kalanya semangat, ada kalanya malas. Ketika ada kalanya malas, berarti wajar, dan memang kamari ge hadisna kitu nya, kadang malas, ieu mah keur malas we. Tah, keur malas teh tong diantep malas henteu. Lain maksana urang teh berarti boleh berarti malas, bukan. Ketika datang malas, kita terus. Makanya dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju Allah tuh kalau bisa berlari. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Barang siapa yang mendekati kepadaku satu jengkal, aku akan mendekatinya satu hasta. Barang siapa yang mendekati kepadaku satu hasta, aku akan mendekatinya satu depa. Barang siapa yang mendekatiku dengan cara berjalan, aku akan mendekatinya dengan cara lari, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya taqarrub kita, salat kan taqarrub, sedekah taqarrub, baca Quran taqarrub. Jadi barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita dengan rahmat, dengan ampunan dan pertolongan. Itu segimana? Satu hasta. Kalau kita mendekatkan diri satu hasta, Allah akan mendekatkan diri satu depa. Jadi semakin kita dekat sama Allah, Allah akan semakin dekat dengan kita. Apanya dekat? Pertolongannya, ya, perhatiannya, penjagaannya, ampunannya. Makanya kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, jadi kita ini beribadah terus sama Allah. Kalau kita bisa lari ibadahnya, lari. Tapi kalau lari ya Allah capek lari, ya udah jalan aja. Tapi terus ibadah. Jalan ya Allah capek cangkel, udah duduk aja. Yang penting ibadah tetap. Duduknya masih cangkel berarti apa? Ngagoler we, yang penting ibadah.
tong sampai itu ibadah gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, sembahlah olehmu Allah sampai datang kepadamu kematian. Kalaupun kondisinya kadang semangat kadang mundur, ini wajar karena memang setiap orang seperti itu. Kata Rasulullah, kullu amalin sirah wa kullu siratin fatrah. Setiap amalan itu kadang ada kalanya dia sirah itu naik, semangat dia. Ya kalau bahasa orang meureun asa pang soleh nawe gitu ya. Tapi ketika itu ada apa? Setiap kesemangatan itu ada kadang-kadang dia malas gitu. Kadang-kadang dia futur namanya, don gitu ya. Tapi apa kata Rasulullah? Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad najah. Barang siapa yang kondisi futurnya tetap masih di atas sunnah Rasulullah, artinya tetap masih ibadah, walaupun mungkin kurang ibadahnya, tapi tetap ibadah dia, nggak sampai meninggalkan ibadah. Bahkan nggak sampai kerja masa stres mining kajalan deh, nggak seperti itu. Tapi tetap di ibadah, walaupun mungkin tidak sesemangat yang kemarin, karena memang kondisinya beda gitu ya. Nggak apa-apa, asalkan tetap ibadah. Dan orang seperti ini kata Rasul dia selamat. Tapi waman kana fatratuhu ila ghairi sunnati, barang siapa yang ketika futurnya dia justru kepada selain sunnah Rasul, jatuh kepada bid'ah, jatuh kepada maksiat. Ker asa maralas aya nama keur kieu mah orang misalkan kumpul sama teman-teman yang enggak benar misalkan, jatuh lagi ke jalan misalkan. Ini justru seperti ini enggak boleh. Tapi kalau kemudian anu biasa Senin Kamis, aduh asa malas anu Senin Kamis teh, enggak apa-apa, ayamul bid misalkan 1 bulannya 3 kali. Ya, anu biasanya puasa Daud gitu. Aduh hari ini mah asa malas puasa Daud teh. Ya udah enggak apa-apa, Senin Kamis aja dulu. Yang biasa Senin Kamis malas misalkan suatu hari dia datang kepadanya malas, nggak apa-apa dia ayamul bid saja. Anu biasa baca sehari 1 juz misalkan hari ini mah ada malas, nggak apa-apa setengah juz, yang penting baca Quran nggak apa-apa. Artinya apa? Jangan sampai kita meninggalkan. Karena wajar kalau kemudian kita semangat mesti ada kalanya kita apa? Malas, itu ada. Tapi bukan berarti malas itu boleh ya. Bukan berarti malas itu boleh. Malas tetap dalam Islam tercela malas itu, ya. Tetapi apa? Kondisinya mungkin mengurangi tapi tetap ibadah. Itu tidak apa-apa. Taib, itu maksud daripada hadis itu ya. Jadi man ayyisa di sini adalah orang yang memang putus asa dari hidup, artinya sudah datang dan merasakan mau datang kematian kepada dia. Ya, makanya orang seperti ini ucapannya apa? Harus lebih mengedepankan apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rahmat, ampunan ya. Berdoa untuk diberikan pertolongan ketika sakaratul maut. Tapi kalau musibah yang menimpa dia masih jauh ke dalam kematian tapi dia merasa aral gitu dengan penyakit yang dideritanya, kemudian dia mengatakan ya Allah tos saya mautkeun we abdi mah daripada kieu-kieu wae mah, ini enggak boleh. Ya dia berarti putus asa dari rahmat Allah, dia mengharapkan kematian dan itu tidak boleh. Dan itu tidak boleh. Taib. Itu 2 hadis ya. Di dalam bab mayaquluhu man ayyisa min hayatihi. Taib. Jadi intinya tadi apa yang disampaikan adalah tentang innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakrohnya. Pasti akan merasakan sakaratul maut. Tentunya orang beriman ya itu akan mudah ketika dicabut nyawanya. Beda dengan orang-orang kafir. Tapi kata Rasul innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu mesti ada sakrohnya. Makanya Rasul di sini meminta kepada Allah apa? Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku ketika sakaratul maut. Tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam saja meminta agar diberikan pertolongan ketika sakaratul maut, apalagi kita gitu ya, sangat sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di dalam hadis ini tentunya yang dimaksudkan ayyisa di sini, putus asa di sini adalah putus asa dari hidup, yang artinya dia tidak akan lagi putus asa dari mati dan tidak akan lagi hidup gitu. Maka dia boleh mengucapkan ini. Tapi kalau dia putus asa dari penyakit yang ditimpanya, maka ini tidak boleh, bahkan dia meminta kematian. Kemudian yang ketiga perlunya kita mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak kemudian merasa khawatir dengan apa yang kita tinggalkan.
Karena ketika seseorang beriman dan matinya di atas keimanan, istiqomah, maka ketika dicabut nyawanya, malaikat mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih. Takut terhadap apa? Kata para ulama, kalau kita lihat Ibnu Katsir, ala ma takhafu, yaitu apa? Yang kamu takutkan. Karena setelah kematian itu bukan akhir segalanya. Kematian itu justru awal dari segalanya. Kematian itu awal dari segalanya. Kalau kemudian setelah kematian dia dimasukkan ke alam barzah, ke liang lahat, kuburan. Di kuburan ada nikmat kubur, ada azab kubur. Itu justru awal dari segalanya di sana. Ya, orang beriman tentunya akan mendapatkan kenikmatan kubur. Beda dengan orang-orang yang berdosa, bahkan orang kafir. Dia justru akan mendapatkan apa? Azab kubur. Di kuburnya saja sudah diadab, naudzubillah. Bagaimana nanti di padang mahsyarnya? Bagaimana nanti di paslil qadha, di apa namanya, di sirotnya, di tempat-tempat yang lain nanti kemudian berujungnya surga dan neraka. Jadi Allah takhafu, janganlah kalian takut, kata malaikat. Kemudian janganlah kalian sedih. Sedih itu apa? Ala ma fatakum, sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan. Istri, anak-anak, apalagi masih kecil misalkan. Ya, siapa nih yang jagain, siapa yang ngasih makan, siapa. Pokoknya ada kehawriwangan pastilah ya. Makanya di sini kemudian malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian sedih, janganlah kalian takut. Bahkan Allah berfirman wa absyiru bil jannah. Berbahagialah kalian dengan surga yang allati kuntum tu'adun, yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah wali-wali kalian. Jadi orang-orang yang ditinggalkan oleh kita yang sudah meninggal ini, maka anak-anaknya itu yang akan menjadi penolong mereka siapa? Allah dan malaikatnya. Maka tentunya yang menjadi modal utama sebelum kita meninggal apa berarti? Yang modal yang paling besar yang harus kita wariskan itu sebetulnya bukan harta. Bukan itu. Yang paling besar yang harus kita kumpulkan sekarang adalah justru iman dan ilmu. Ketika kita bermodalkan iman dan ilmu, anak kita kemudian anjurkan mereka beriman dan berilmu. Apa kata Allah? Walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman dan diikuti keimanan mereka oleh anak cucu mereka. Maka apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka dengan anak-anak cucunya nanti di surga. Jadi kalau kita soleh nih ya, kalau kita soleh, kemudian kita anjurkan anak-anak kita untuk soleh dan beriman, si anak ngikutin kita misalkan, walaupun nggak sesoleh kita misalkan, nanti di surga ini karena Allah sayang kepada orang soleh ini, bapaknya ini, bentuk kasih sayangnya apa? Allah akan gabungkan si anak cucu ini walaupun nggak sesoleh orang tuanya di surganya satu tingkat. Ya, Qulu taib dalam surat apa? Al-Mudaththir itu il ashabal yamin. Gimana? Bima kasabat rohina il ashabal yamin. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap jiwa itu dia akan apa? Akan mendapatkan apa yang diusahakannya, kecuali ashabal yamin, kecuali kelompok-kelompok kanan, orang-orang soleh. Jadi kalau orang-orang apa namanya? Jadi setiap amalan itu akan terputus. Misalkan ini orang ini dia tidak akan bisa memikul dosa orang lain. Anak-anak kita itu tidak akan bisa memikul dosa kita sebagai orang tuanya, nggak bisa. Karena apa namanya? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak bisa memikul dosa orang lain. Tetapi kalau kebaikan akan ditimpakan. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap jiwa itu dia akan mendapatkan apa yang diamalkan, diusahakannya. Kecuali ashabal yamin, kecuali orang-orang yang soleh. Artinya orang soleh ini, kesolehan dia ini akan bermanfaat bagi anak cucunya. Kalau kita soleh nih, ya justru akan bermanfaat bagi anak cucunya. Beda kalau kita mempersiapkan diri kita iman dan soleh, itu yang kemudian kita wariskan ke anak-anak kita, ini akan bermanfaat dunia akhiratnya. Kalau harta yang kita tinggalkan mungkin akan jadi rebutan anak-anak kita. Ya, mungkin bahkan ada yang menjadi permusuhan karena ini. Beda kalau kemudian kita tanamkan apa? Iman, ya, ketakwaan. Baik, maka di sini Allah berfirman, bentuk kasih sayang Allah kepada orang tuanya, sehingga apa? Allah kumpulkan anak-anak cucunya ini dengan orang tuanya. Walaupun keimanannya, kalau kata Ibnu Katsir, dilihat tafsir Ibnu Katsir, walaupun keimanan orang tua dengan anak cucunya nggak sama, tapi karena Allah sayang kepada orang tuanya ini, maka digabungkan satu tingkatan dalam surganya. Karena surga ini bertingkat-tingkat.
Atau anak yatim yang kita lihat bagaimana perjalanan Nabi Musa dengan siapa? Nabi Khidir, ya. Bertemu rumah yang mau roboh. Kemudian Nabi Musa, Nabi Khidir membetulkannya rumah itu. Dan akhirnya kemudian Nabi Isa mengatakan, "Lau syi'ta la takhadna alaihi ajra." Kalau engkau ingin ya Nabi Khidir, kita minta upah saja sama mereka. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, "Hadza firaqun baini wa bainik." Ini perpisahan antaraku dengan kamu. Akhirnya berpisah mereka. Sebelum berpisah dijelaskan satu persatu kenapa tadi perahu kita lubangi, kenapa kemudian anak kecil kita tadi sembelih. Yang terakhir, wa amal jidaru, adapun rumah ini tadi yang kita betulkan, fakana li gulamaini yatimaini fil madinati. Ya, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma soleha. Dan di bawah rumah ini ada perhiasan, rumah ini milik anak yatim. Dan di bawah rumah ini ada perhiasan peninggalan orang tuanya. Wa kana abuhuma soleha. Dan terbukti ternyata kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Jadi karena kesolehan orang tuanya, Allah sayangi anak-anaknya nih dengan dijaga hartanya. Dengan dijaga apa? Hartanya. Jadi sebetulnya warisan yang perlu sangat kita perhatikan, bukan melulu kita cari uang, cari dunia sampai kita lupakan diri kita kepada Allah, sampai kita lupakan akhirat kita gitu ya. Tujuannya apa? Biar anak cucu kita bahagia misalkan. Nggak seperti itu. Justru yang paling penting apa? Kita bagaimana caranya kita beriman dan bertakwa. Karena iman takwa kita ini akan bermanfaat bagi anak cucu kita. Allah akan memperhatikan anak cucu kita karena apa? Karena keimanan kita gitu. Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada para nabi, salah satunya Bani Israel. Allah sering dalam ayatnya, ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai anak-anak Yakub. Israel ini nama lain Yakub, Israel ini. Allah memanggil mereka, orang-orang Yahudi atau orang-orang kelompok yang anak-anak Bani Israel ini. Dipanggilnya bukan dengan satu-satu, tapi apa? Wahai anak-anaknya Yakub, anak seorang nabi yang soleh. Biar apa? Biar mereka ingat bahwa mereka ini anak nabi gitu. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipanggil apa? Karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, anak-anaknya Yakub. Sampai kata Rasul, "Kullama mata nabiyyun minal anbiya min Bani Israel yasusuhumul anbiya." Setiap kali nabi dari kalangan Bani Israel meninggal, pasti Allah akan mengutus nabi lagi dari kalangan Bani Israel. Saking sayangnya kepada Bani Israel agar mereka kembali gitu. Tapi karena melihat kondisi seperti itu, akhirnya apa? Nabi terakhir, Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel, tapi Bani Ismail. Maka kemudian mereka tidak mau beriman, karena yang diturunkan Nabi terakhir bukan dari Bani Israel. Tapi ini menunjukkan apa? Tentang pentingnya ya ketakwaan kita, ya keimanan kita yang akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyayangi anak keturunan kita, ya anak cucu-cucu kita. Tapi itu ya bisa sampaikan. Jam berapa adzan sekarang? Udah masuk ya? Belum? Hah? Udah? Tapi itu saja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.